Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa dengan channel YouTube kami ini. Bagi pemirsa dan pengunjung channel YouTube kami ini dan subscriber kami dimanapun berada. Saat ini kita akan membicarakan tentang masalah tahlilan. Karena belakangan ini kita melihat di berbagai channel YouTube banyak yang membicarakan tentang masalah tahlilan. Bagi kita mudah saja menyimpulkan yang namanya tahlilan pada 1 hari, 2 hari, 3 hari, 25 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari bagi keluarga kita yang telah meninggal dunia. Semua itu bukanlah termasuk istilahnya bagian daripada agama yang wajib kita laksanakan, melainkan semua itu hanyalah adat atau suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh warga negara kita di Indonesia ini. Jadi bukan agama, melainkan itu adalah adat. Banyak adat-adat yang selalu dilakukan oleh orang-orang Indonesia, seperti adat kita ketika misalnya kita ada anak laki-laki hitanan, setelah hitanan kemudian mengadakan selamatan, itu pun adat, bukan bagian daripada agama. Ketika kita menikahkan anak kita misalnya, kita juga motong ayam, motong kambing dan segala macam, melakukan selamatan, itu pun bukan bagian daripada agama, melainkan semua itu adalah adat. Ketika kita misalnya belajar Al-Quran juz 1, juz 2, juz 3, setiap juz kita melakukan selamatan, kemudian pada juz ke-30 kita melakukan hataman Quran, masak lekatan segala macam, semua itu bukan bagian daripada agama, melainkan semua itu hanyalah adat. Adat-adat ini sudah diteliti, tidaklah ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Artinya tidak ada dalil-dalil yang mengharamkan bagi kita untuk melaksanakan adat ini. Tidak ada Quran yang mengharamkannya, tidak ada hadis yang secara mutlak dan telak mengharamkannya. Jadi semua itu hanyalah adat. Bagi kita yang ingin melaksanakannya, silahkan dilaksanakan. Bagi kita yang tidak ingin melaksanakan, silahkan tinggalkan. Rasanya tidaklah terlalu penting untuk menjadi sebuah permasalahan yang harus kita perdebatkan di kalangan sesama orang Muslim. Yang sedikit ngarannya tuh yang bikin saya kurang nyaman. Kawan-kawan kita ini, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita ini ada yang sekolahnya sampai ke luar negeri, ke Mesir, ke Madinah, ke Makkah, datang sudah punya gelar S1, S2, bahkan S3. Setiap kali ceramah di channel-channel YouTube yang dibahas cuma masalah tahlilan. Nah, ini saya malu mendengarnya itu. Sejauh itu mereka menuntut ilmu ke negeri orang, datang ke Indonesia hanya membicarakan tentang masalah pembahas adat. Apakah mereka ini tidak mempunyai ilmiah yang mestinya yang lebih berbobot, ilmiah yang mempunyai kualitas yang untuk disampaikan kepada umat, sehingga membahas pembahasan klasik, pembahasan adat yang sudah usang, adat-adat yang sudah klasik, yang sudah ada ratusan tahun sejak zaman nenek moyang kita, itu saja yang dibahas mereka. Itu rasanya tidak perlu dibahas karena itu tidaklah merupakan suatu permasalahan yang besar.
Adat itu tidak diharamkan, tidak disunatkan, tidak diwajibkan, tidak pula diharuskan. Semua itu tergantung kita. Apakah kita ingin melaksanakannya, apakah kita ingin meninggalkannya, itu terserah kepada kita. Yang ada di dalam agama kita ini, bagi kita yang hidup memiliki kewajiban itu cuma 4 terhadap orang yang sudah meninggal, kepada keluarga kita yang meninggal. Pertama, memandikan. Kedua, menkafan. Ketiga, mensolatkan. Yang keempat, mengkuburkan. Itu yang wajib bagi kita. Selain daripada itu tidak diwajibkan. Nah, semua itu kita mendoakan, itu sunat. Bentuk mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal itu bermacam-macam cara. Ada yang mengadakan tahlilan, ada yang menunggu makamnya dengan membacakan Al-Quran. Semua itu adalah bagian daripada upaya kita untuk mendoakan daripada keluarga kita yang telah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidaklah perlu dipermasalahkan. Kalau ingin dikerjakan silakan dikerjakan, kalau ingin ditinggalkan ditinggalkan. Banyak yang lebih perlu, banyak yang lebih penting untuk diajarkan kepada umat daripada membuang-buang waktu membahas itu. Apalagi sudah punya teta S2, S3, S1, malulah dengan masyarakat kalau cuma itu saja yang dibahas. Kita ada orang yang sekolah sampai ke luar negeri, sudah punya teta S1, S2, S3, cobalah ilmiah kalian yang kalian pelajari di universitas sana dikembangkan di sini yang lebih bermanfaat, yang lebih berbobot, yang lebih yang lebih nyata ilmiahnya daripada membahas adat-adat nenek moyang. Adat itu ya sudah, kalau mau dikerjakan, ya ditinggalkan, tidak perlu dipermasalahkan. Sedangkan kita mengerjakan khilaf ulama, nih khilaf ulama yang ada dibahas di dalam agama, khilaf ulama. Barang siapa mengerjakan khilaf ulama itu sama yang mengerjakan sesuatu yang tidak ada hukumnya. Nah sama, ketika orang mengerjakan adat itu pun tidak ada hukumnya. Tapi tergantung niatnya dan kemanfaatannya. Tergantung niatnya dan kemudaratannya. Apakah adat itu dilaksanakan membawa mudarat? Nah, itu berdosa kalau membawa mudarat kepadanya. Kalau membawa manfaat, ya ada kebaikannya. Itulah yang rasanya tidaklah terlalu penting untuk dibahas, apalagi dijadikan permasalahan, harus diangkat di dalam jadi sebuah materi dalam pokok perdebatan di antara ulama. Rasanya itu sudah tidak diperlukan lah debat-debat untuk membahas semua itu, karena itu sudah lewat. Orang-orang sebelum kita sudah membicarakannya, keputusannya ya seperti itu juga. Itu tetap adat. Anggaplah itu sebuah kearifan lokal, sebuah budaya lokal yang semestinya kita generasi muda ini banggalah dengan adat istiadat kita, selama adat itu tidak diharamkan oleh Al-Quran dan hadis dan tidak membawa kemusyrikan kepada kita untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan kita bisa bersikap baik, artinya bisa menghormati pendapat orang lain. Bisa, jangan hanya sekadar bisa mengeluarkan pendapat kita, tetapi tidak bisa menghargai pendapat orang lain. Itu bukan orang yang berilmu. Orang yang berilmu bisa mengeluarkan pendapat, tapi juga bisa menghargai pendapat orang lain, sekalipun pendapat itu tidak satu pandangan dengan kita. Silahkan jalankan keyakinan masing-masing. Silahkan jalankan pegangan masing-masing. Yang penting kita saling menghormati dan tetap menjaga kesatuan Islam itu. Jangan sampai Islam itu terpecah belah hanya karena permasalahan yang tidak jelas, permasalahan yang tidak penting. Sekiranya inilah yang bisa kami sampaikan di dalam video ini, karena saya juga sudah merasa masa cemas dengan keadaan sekarang ini. Banyaknya para kawan-kawan yang sekolah sampai ke Mesir, ke Makkah, ke Madinah, yang datang hanya membahas tahlilan. Kemana-mana mimbar sini bicara tahlilan, ceramah sini bicara tahlilan. Cuman itu saja yang dibahas. Cobalah kalau kalian memang orang yang alim, orang yang mengerti agama, yang kaya dengan ilmiah, keluarkan ilmiah kalian, sampaikan ilmiah kalian kepada masyarakat. Jangan cuman membahas adat nenek moyang saja.
Sekiranya inilah yang saya sampaikan dan video kali ini. Video ini tujukan kepada para pembahas tahlilan. Berhentilah membahas itu kalau kalian memang orang yang berilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.